فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Akhir zaman, atau yang biasa disebut dengan hari akhir atau hari kiamat, adalah hari yang paling mencekam dan ditakuti oleh seluruh umat manusia. Bagaimana tidak pada hari itu akan muncul banyak huru-hara yang akan menimpa umat manusia. Salah satunya adalah munculnya Dajjal. Dajjal akan menapaki muka bumi dengan menyebarkan kerusakan di mana-mana. Makhluk ini akan meneror orang-orang beriman serta mengalihkan mereka agar kufur kepada Allah. Dajjal digambarkan dalam hadis-hadis Nabi sebagai seorang pendusta yang sebelah matanya buta dan tertulis di keningnya kalimat kafir. Dengan kemunculannya di muka bumi, itu pertanda kiamat sudah sangat dekat. Dia akan menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Sampai-sampai setiap nabi yang diutus mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, tak akan ada huru-hara di muka bumi ini sejak masa Adam yang lebih besar daripada huru-hara Dajjal. Sesungguhnya setiap nabi yang dikirim Allah akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir." Ada suatu hal yang sangat menarik. Ternyata di akhir zaman Dajjal adalah sosok raja yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh sekelompok aliran agama. Siapakah mereka? Ya siapa lagi kalau bukan Yahudi. Orang Yahudi meyakini Dajjal adalah sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan. Mereka juga meyakininya bahwa Dajjal adalah sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Orang Yahudi menamainya dengan nama Al-Masih bin Daud. Bukti wahyu menunjukkan informasi ini adalah sebuah hadits riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, "Kebanyakan pengikut Dajjal pada akhir zaman adalah orang-orang Yahudi dan kaum wanita." Pada akhir zaman menjelang kiamat Al-Kubro, umat Islam akan memerangi Dajjal dan pasukannya umat Yahudi di pintu gerbang Lot Palestina. Dajjal kelak akan mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersekutu memerangi Dajjal dan Yahudi. Imam Mahdi dan kaum muslimin bersiap-siap memerangi Dajjal dan pengikutnya setelah menaklukkan Konstantinopel. Dikabarkan Dajjal akan muncul pertama kali di sejak kemunculannya di Khurasan. Setelah kemunculannya itu, Dajjal mulai menebarkan fitnah ke seluruh penjuru bumi sampai hampir memasuki kota Madinah. Akan tetapi para malaikat membelokkannya ke arah Syam, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Kemudian Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi mengepung Damaskus, Suriah, tempat Imam Mahdi dan kaum muslimin berada. Ketika hendak menunaikan sholat subuh, menurut sebuah riwayat, di Masjid Jami Al-Umawi Damaskus, tiba-tiba Isa Al-Masih turun ditemani 2 malaikat. Imam Mahdi mempersilakan Isa Al-Masih untuk menjadi imam sholat. Tetapi beliau menolaknya dan meminta Imam Mahdi memimpin sholat sebagai karunia besar untuk umat Nabi Muhammad. Setelah selesai sholat, Isa Al-Masih memerintahkan kaum muslimin untuk membuka gerbang masjid. Ketika pintu terbuka, Dajjal dan pasukan Yahudi telah mengepung kaum muslimin. Disinilah terjadi pertempuran besar-besaran antara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Isa Al-Masih, dengan kaum Yahudi di bawah kepemimpinan Dajjal. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika melihat Isa Al-Masih, tubuh Dajjal meleleh bagaikan melelehnya garam dalam air. Dajjal melarikan diri dari hadapan Isa Al-Masih. Lalu Isa Al-Masih terus mengejarnya hingga ke gerbang Lot di Palestina. Disitulah Isa Al-Masih menikam Dajjal dengan tombaknya. Sementara itu, pasukan Yahudi kocar-kacir. Mereka lari bersembunyi di balik pohon dan bebatuan.
Tetapi pohon dan bebatuan itu memberitahukan keberadaan mereka kecuali pohon Gorkot. Sementara itu, bagi anak-anak, kaum wanita, lansia maupun kaum muslimin tidak ikut berperang, Makkah dan Madinah adalah sebaik-baik tempat untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Demikian sejarah misi besarnya kaum Yahudi menyambut kedatangan Dajjal. Satu hal yang harus kita yakini bahwa Israel tidak akan pernah mampu menguasai Palestina hingga hari kiamat. Bahkan Mesias yang mereka tunggu-tunggu yaitu Dajjal akan mati di tangan Isa Al-Masih tepatnya di gerbang Lot Palestina. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua.